Halo teman-teman, Sahal Muzamil di sini. Seneng banget bisa menyapa lagi. Kali ini gua mau mereview buku dari pemikir besar asal India, Amartya Sen, yang terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia diberi judul Kekerasan dan Identitas. Sebelumnya, kalau teman-teman belum pernah dengar nama Amartya Sen, silahkan dicari tahu dulu. Singkatnya, beliau ini adalah peraih Nobel di bidang ekonomi yang jasanya dalam pemikiran sosial juga cukup besar. Jadi, sangat penting sebetulnya untuk kita ketahui. Nah, Kekerasan dan Identitas ini adalah salah satu buku terpenting yang ditulis Sen. Terbit pertama kali pada 2006 dengan judul Identity and Violence, The Illusion of Destiny. Buku ini masih terasa relevan dan bahkan aktual sampai sekarang. Seperti juga pemikiran Amin Maalouf yang udah kita review di video sebelumnya, Sen berangkat dari penekanan bahwa manusia mempunyai identitas yang tidak tunggal, melainkan majemuk. Sehingga melihatnya semata-mata hanya mewakili satu identitas, entah berdasarkan etnisitas keagamaan, peradaban, atau kebudayaan, adalah sesuatu yang keliru dan menumbuh suburkan konflik. Identitas manusia majemuk, dan di sana selalu terdapat ruang nalar untuk memprioritaskan yang satu ketimbang yang lain. Di samping, tentu saja, konteks sosial yang mendukung. Karena itu, menurut Sen, sekecil apapun manusia senantiasa bertanggung jawab atas pilihan-pilihan yang dibuatnya. Tetapi pandangan identitas tunggal seolah menutup adanya pilihan itu. Seolah identitas adalah sesuatu yang kodrati dan bukan tempatnya nalar untuk intervensi dalam hal ini. Pertanyaannya, mengapa banyak orang percaya pada pandangan yang janggal tersebut? Sen memulai jawabannya dengan mengupas habis teori populer yang menurutnya turut bertanggung jawab atas perkembangan ini, yakni teori benturan peradaban yang dipelopori terutama oleh Samuel Huntington. Tentu Sen mengerti bahwa teoretikus benturan peradaban tidak bermaksud menyediakan modal akademis untuk melanggengkan konflik. Malahan, ada maksud baik di balik teori ini. Pertama, untuk memahami manusia sebagai bagian dari komunitas, dan kedua, untuk memperjelas masalah yang dihadapi umat manusia. Tetapi, ketika teori yang cermat saja bahkan dapat dimaknai secara keliru, apalagi teori yang kabur dan serampangan. Kurang lebih begitulah Sen menjelaskan standing kritiknya. Menurut Sen, teori benturan peradaban telah keliru sejak awal, jauh sebelum keberadaan benturan itu sendiri layak diperdebatkan. Kegagalan itu terjadi karena pertama, teori ini sendiri jelas telah terjangkit asumsi ketunggalan identitas, jauh sebelum ia menjadi penyokongnya. Dan kedua, teori ini luput akan adanya perbedaan individual di internal tiap kategori peradaban. Dalam kacamata teori benturan peradaban, Barat alias Eropa dan Amerika diidentikan begitu saja sebagai penyokong kebebasan, toleransi, dan demokrasi. Sementara Timur alias Asia dan Afrika sebagai lawan benturannya diidentikan sebagai penyokong nilai-nilai berkebalikan, mengutamakan ketertiban, keteraturan, dan sebagainya. Sen menunjukkan betapa ahistorisnya pandangan ini. Nyatanya, Timur juga menjejakkan nilai-nilai yang belakangan diklaim sebagai khas Barat itu. Salah satu contoh, di India abad 16, berkuasa Raja Akbar yang merupakan seorang muslim sampai akhir hayatnya yang juga punya komitmen kuat terhadap kebebasan dan toleransi. Contoh serupa sebenarnya dapat banyak kita temukan dalam sejarah. Tetapi, sekali lagi, teori benturan peradaban jelas telah mengaburkannya. Ini kemudian menjebak banyak orang di kedua sisi untuk bersikap sesuai latar ilusif dunia yang antagonistik. Kian maraknya kampanye anti Barat di Timur, atau labeling terorisme Islam di Barat misalnya,
adalah sebagian perkembangan yang dapat dilacak insentifnya dari teori benturan peradaban. Perkembangan-perkembangan ini jelas merugikan. Dimulai dari yang pertama, kendati pun harus diakui bahwa ada sejarahnya Barat muncul sebagai kolonialis dan imperialis bagi dunia selebihnya, tetapi memaknai sejarah itu dengan mengambil identitas reaktif sebagai bukan Barat, serta menolak segala sesuatu yang hari ini terlihat dipromosikan Barat, termasuk ilmu pengetahuan, di samping nilai-nilai, jelas merupakan satu langkah yang dapat menghalangi Timur dari kemajuan. Toh, di balik pencapaian Barat hari ini, sebenarnya terdapat sumbangan dari interaksi antar peradaban yang telah berlangsung selama berabad-abad lamanya. Sebelumnya dicontohkan bagaimana kebebasan dan toleransi ternyata juga dipromosikan Raja Akbar dari Timur. Tidak berbeda sebenarnya menyangkut ilmu pengetahuan. Itu sebabnya dalam matematika misalnya dikenal istilah algoritma yang diambil dari nama Al-Khwarizmi, kemudian ada aljabar, dan lain sebagainya. Sementara terkait perkembangan kedua, labeling terorisme Islam, juga harus diakui bahwa memang ada sejarahnya aksi terorisme dilancarkan oleh seorang beragama Muslim. Tetapi labeling jelas membuat Barat gagal mengatasi persoalan real. Islam adalah salah satu agama paling banyak dianut di dunia saat ini. Tentu saja, sebagian sangat besarnya tidak sudi melancarkan aksi terorisme. Malahan, bisa diambil dari contoh sebelumnya, cukup banyak kontribusi umat ini bagi kemajuan peradaban. Dengan demikian, labeling terorisme Islam jelas konyol. Adalah tidak memadai melihat sebagian kecil yang hendak diperangi ini dalam kaitannya dengan identitas keagamaan mereka. Sen mengkritik bagaimana Barat sibuk merumuskan kembali makna Islam sejati sebagai Islam yang moderat dalam rangka mengatasi persoalan terorisme. Rohaniawan dijadikan juru bicara. Dialog antar umat beragama diselenggarakan di mana-mana, menegaskan bahwa persoalan ini memang merupakan persoalan agama. Menurut Sen, sebenarnya yang dibutuhkan justru adalah kebalikannya, yaitu menonjolkan interaksi masyarakat yang salurannya tidak melulu identitas keagamaan. Sampai di sini jelas bahwa teori benturan peradaban telah membiarkan sesuatu yang kontraproduktif bagi integrasi kemanusiaan. Juga, ini menjadi hambatan bagi proses globalisasi. Secara khusus, Sen memberikan catatan untuk poin yang terakhir ini. Kita barangkali mudah membayangkan bagaimana orang yang terjebak dalam ilusi benturan peradaban akan menolak globalisasi. Karena itu, kita tidak perlu lagi mengulasnya panjang lebar. Sementara itu, yang menarik dari catatan Sen, yang juga perlu menjadi perhatian kita, justru adalah orang boleh jadi telah keluar dari ilusi benturan peradaban. Tetapi untuk alasan tertentu, ia tetap menjadi penentang globalisasi. Bagaimana bisa? Pertama-tama, Sen mendapati bahwa penentang globalisasi golongan ini sebenarnya bukanlah menentang globalisasi dalam arti yang sebenarnya. Apa yang mereka tentang persisnya adalah manfaat dari globalisasi yang kerap kali tidak terdistribusi secara adil. Atau bahkan sebelum bicara tentang manfaat, telah menyulitkan sebagian pihak untuk tergabung ke dalam lingkar besar tersebut. Mereka tidak menentang misalnya ekspor-ekspor ilmu pengetahuan. Tetapi perdagangan senjata oleh negara-negara maju, pembatasan ketat komoditas negara-negara berkembang di pasar dunia, utang luar negeri yang teramat mencekik, dan sebagainya, jelas dirasakan kurang berkeadilan bagi negara-negara yang belum cukup sejahtera, yang masih harus berjuang keras untuk mengentaskan kemiskinan. Penentangan semacam ini datang dari berbagai belahan dunia, dan sesungguhnya itu bernilai penting untuk menghadirkan dunia yang lebih baik. Jadi, alih-alih melihatnya sebagai penentang globalisasi, Sen justru mendapati mereka sebagai pengusung sejati globalisasi sehubungan dengan etika yang dibawanya.
Memang globalisasi akan menjadi muskil dengan adanya kantung-kantung kemiskinan di berbagai belahan dunia. Kemiskinan itu saja sudah merupakan sebuah masalah sebelum dilacak kaitannya dengan identitas dan konflik-konflik global. Sen memberikan contoh bagaimana bencana kelaparan di Irlandia beberapa abad lalu telah membebani hubungan negara ini dengan Inggris selaku negara penguasa justru setelah masa-masa kelaparan itu jauh terlewati. Jadi, bisa dibilang kemiskinan adalah konflik yang ditanam untuk dituai di kemudian hari. Terakhir, tak kurang pentingnya dari yang lain, Sen juga menyoroti pemahaman kita akan multikulturalisme. Menurut Sen, konsep yang baik ini apabila dipahami secara keliru juga dapat mengkotak-kotakan kita seperti halnya pengkotak-kotakan berdasarkan peradaban atau etnisitas keagamaan. Budaya menurut Sen pertama-tama harus dibiarkan untuk dijalankan atas dasar kebebasan. Lagi-lagi Sen menekankan dalam hal ini hak untuk memilih. Memaksa seseorang untuk terus setia pada budaya asalnya dalam rangka mendukung multikulturalisme sesungguhnya telah melayani pemahaman multikulturalisme yang keliru dan juga mengarah pada monokulturalisme majemuk. Jelas, ini akan menjadi suasana yang mendukung untuk adanya gesekan di masyarakat atas dasar perbedaan budaya yang dikeras-keraskan. Toh, Sen menambahkan, apa yang disebut budaya asal itu tidaklah selalu jelas, dalam arti begitu kaya variasi di kalangan pengamalnya, dan mungkin juga tidak steril dari asimilasi di waktu-waktu silam. Karena itu, untuk alasan apapun, pengkotak-kotakan budaya juga akan menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Seperti halnya ketika dunia dilihat sebagai pecahan-pecahan peradaban, atau ketika negara dilihat sebagai federasi agama-agama. Nah, kurang lebih begitulah pemikiran Sen dalam buku berjudul Kekerasan dan Identitas ini. Sungguh sebuah ulasan yang sangat kaya dan worth it untuk dibaca secara lengkap. So, segitu dulu review kita kali ini. Semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai bertemu lagi di review selanjutnya. Salam.